Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan panelis lainnya, box berapa selanjutnya, Pak? Box berapa ya? Ayo, 3 aja, 3. 3, oke, kita buka box nomor 3. Moncer. Ya, kali ini kita akan bicara tentang sosok Pak Suharyanto dalam perjuangan dan value hidupnya selama ini, Pak. Apa sih modal Bapak untuk menjadi orang yang sukses dalam perjalanan karir dan hidup? Jadi mungkin jadi kepala BNPB ini dibilang sukses ya. Bagi saya sih... Kak, umur Bapak nggak sukses? Ya lumayan sih. Kau lumayan, Pak. Kau lumayan, Artinya Pak. kalau saya selama dari mulai kecil gitu sampai dengan posisi sekarang mengalir saja. Memang kalau nilai-nilai yang dipegang adalah setiap tugas yang diberikan adalah itu kehormatan. Sehingga dengan segala macam cara dan upaya begitu tugas itu diberikan, gimana caranya kita untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Yang menarik adalah background Bapak lebih banyak di BIN begitu ya, Pak ya. Apa hubungannya dengan BNPB dan implementasinya itu seperti apa sih, Pak? Kalau kita lihat riwayat hidup sebetulnya juga tidak banyak di BIN. Di BIN hanya 2 jabatan ya, Kepala Biro SDM itu 1 tahun. Kemudian Direktur Kontra Intelijen 1 tahun, jadi 2 tahun, Mbak. Mungkin saya salah satu perwira TNI yang diberikan kesempatan oleh negara ini yang bisa menduduki jabatan-jabatan di militer dan di sipil yang cukup lengkap. Memangnya apa yang dimiliki oleh seorang Suharyanto menurut Bapak sendiri? Mungkin itu apa ya, sudah garisan dari Yang Maha Kuasa. Sudah garisan. Ada kesempatan seperti itu. Sehingga tidak banyak misalnya perwira TNI yang bisa menduduki jabatan-jabatan sipil dari mulai jabatan eselon 3, eselon 2 sampai eselon 1 bahkan jadi pimpinan. Kan eselon 2 saya, eselon 3 saya jabatan sipil itu menjadi kepala bagian di Sekretariat Negara. Kemudian eselon 2-nya menjadi kepala biro di Badan Intelijen Negara. Tertarik ke politik nggak, Pak? Untuk sementara belum. Kenapa, Pak? Ya kita ingin mengabdi sebagai aparat pemerintahan dulu. Gitu. Dulu. Ya karena politik tapi belum. Nanti ke depan? Belum terpikir, Mbak ya. Belum, Pak. Silakan Intan. Bapak, saya tadi tertarik kan mendengar Bapak bahwa Bapak sudah cukup lengkap ya jabatan militer maupun jabatan sipilnya. Terus tadi Bapak juga mention bahwa di setiap jabatan yang Bapak diberikan harus memberikan yang terbaik dan menikmati. Tapi dari semua jabatan yang ada nih Pak, mana sih Pak jabatan yang paling Bapak merasa nyaman di dalamnya dan mana yang paling challenging buat Bapak? Saya rasa mungkin kalau pada saat masih muda ya semuanya challenging ya. Tapi setelah jabatan yang agak berkesan ya mungkin waktu TNI ya. Panglima Kodam 5 Brawijaya. Karena bagi kami seorang perwira lulusan Akademi Militer, salah satu jabatan yang diidamkan adalah menjadi seorang Panglima Kodam paling tidak. Dan yang kedua menjadi Kepala BNPB, itu pun awalnya mulai dari pandemi COVID-19. Kita masih ingat saat wabah varian Delta masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan karantina bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar, yang masuk ke Indonesia yang tidak terkena COVID. Tapi karena dia masuk, dia harus dikarantina. Ya. Tapi dari semuanya itu kan tadi banyak COVID dan COVID-nya ya Pak ya. Dan apa yang tak terlupakan dari peristiwa COVID itu yang mempengaruhi kehidupan Bapak secara pribadi? Ya saat itu kan ketika harus karantina dan isolasi, itu puluhan ribu masyarakat yang dia merasa tidak sehat saja, begitu masuk ke wilayah Indonesia, harus dikarantina 10 hari, masuk ke hotel, makan aja dikirim dari bawah. Itu seluruh Jakarta itu, Mbak, oleh Jakarta, kemudian di beberapa daerah lain, hotel-hotel Jakarta ini penuh oleh mereka. Kemudian juga kita harus menyiapkan penampungan rumah-rumah susun termasuk Wisma Atlet. Itu
melayani mereka tuh tidak mudah begitu. Karena mereka merasa saya ini kan sehat, kenapa saya harus diperlakukan, harus dimasukkan dalam satu tempat khusus begitu. Tapi ada nggak sih Pak peristiwa yang bikin Bapak Nah itu trauma? adalah salah satu yang membekas, mengendalikan orang banyak, masyarakat yang sebetulnya tidak sakit, kita harus pendekatan, itu juga merupakan pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ada Pak yang bikin sampai trauma atau mungkin benar-benar Nggak ada sih Mbak, nggak ada. Kemudian yang kedua juga berkesan pada saat awal-awal menjabat, hari ke-7 atau 8 dari Kepala BNPB tiba-tiba Gunung Semeru meletus itu. Nah, itu ujian pertama sebagai Kepala BNPB, apakah saya bisa ngatasi itu atau tidak. Tapi alhamdulillah kalau sekarang saya bisa mengatakan bahwa penanganan erupsi Gunung Semeru 2021 dan 2022 kita pindahkan 2.000 orang, 2.000 kepala keluarga dari satu kampung ke tempat baru yang aman, itu alhamdulillah, dan termasuk penanganan bencana yang tercepat dan masuk rekor muri itu. Dan itu sudah diuji lagi begitu erupsi Gunung Semeru di 2022, yang 2021 meninggal 57, di 2022 tidak ada yang meninggal. tepuk tangan. Duto silakan. Kalau saya sih lebih penasaran kayak ini Pak ya. Sebenarnya apa sih syarat orang itu bisa menjadi kepala BNPB Pak? Karena kalau kita lihat beberapa jabatan terakhir atau beberapa kepala BNPB sebelumnya, itu selalu dari militer. Apakah memang syaratnya untuk jadi kepala BNPB itu dari militer? Apa mungkin pas interview tanya dari militer? Bukan, nggak bisa. Apa seperti itu? Atau memang ada pertimbangan khususnya gitu? Itu yang saya penasaran sebenarnya. Jadi kalau Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu menyatakan bahwa kepala BNPB itu justru tidak bisa diisi oleh militer aktif. Sehingga ketika Bapak Presiden Joko Widodo ingin menunjuk perwira TNI aktif untuk menjadi kepala BNPB di tahun 2018 atas nama Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, itu sebelumnya diberikan keputusan presiden, peraturan presiden dikeluarkan dulu gitu. Nah, peraturan presiden itu mendasari sehingga setelah Pak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kemudian ada Letjen TNI Gandep Warsito, baru saya. Ini saya adalah perwira tinggi TNI aktif yang ditunjuk menjadi kepala BNPB. Sebelumnya tidak gitu. Nah, apakah ke depan harus aktif atau tidak tergantung pimpinan, tergantung Bapak Presiden. Nah, mungkin ketika tanggap darurat di mana semua kementerian lembaga relawan masuk melaksanakan penanggulangan bencana, ini diperlukan perwira tinggi TNI untuk mengendalikannya semua. Karena yang pertama duluan di situ kan ada TNI, ada polisi, ada Kodam, ada Polres, ada, sehingga untuk koordinator ini kalau TNI lebih mudah koordinasinya mungkin. Kan kalau kita di Indonesia ini ketika terjadi bencana banjir gitu, kan pasti yang duluan datang tuh batalion dari Brimob gitu. Nah, kalau BNPB-nya mungkin sebetulnya TNI kan lebih mudah gitu. Itu saja sih menurut saya pertimbangannya. Saya tahu Pak, Bapak berusaha karena nggak enak ya mau ngomong ya. Terima kasih Pak. Silakan Kang Maman. Saya mau nanya ke situ Pak. Lebih berat mana direktur kontraseparatisme dibanding kontra bencana seperti yang Bapak alami sekarang? Lebih berat mana Pak? Kalau menurut saya lebih berat bencana, penanggulangan bencana ya. Dibanding separatisme? Dibandingkan separatisme. Separatisme itu saat ini mungkin yang masih debatable ya. Ya. Papua saja kan. Mungkin TNI menganggap itu separatis, tapi kalau lembaga lain menganggap itu kriminal kan masih belum. Itu jadi yang kita pikirkan hanya itu. Kalau bencana kan seluruh Indonesia Pak Maman. Jadi setiap tahun Indonesia ini meningkat terus frekuensi bencananya. 2023 itu ada 5.400 kali bencana. Itu angka golden time early warning system kita yang 30 menit itu lebih bagus atau sekarang malah? Nah, early warning system ini kita bangun terus Pak Maman ya. Kan bencananya banyak. Iya. Semua jenis bencana di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia.
Kita bicara saja sekarang. Banjir setiap tahun ada. Itu hidrometeorologi basah. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun juga ada. Gempa bumi dan tsunami ada terus. Kemudian kalau negara lain hanya topan, Indonesia juga ada. Topan Seroja juga melanda NTT waktu itu sampai kerusakan luar biasa. Kekeringan juga kita terjadi. Nah tentu saja dengan ragamnya bencana ini kita juga harus pandai untuk menyiapkan peringatan dini. Bahkan kita punya gunung. Jepang yang menjadi barometer penanganan bencana dunia tidak punya gunung sebanyak Indonesia. Indonesia punya gunung ratusan dan paling tidak kami catat 50 itu yang selalu meletus. Di akhir 2024 ini kita monitor di awal tahun sudah ada Gunung Semeru meletus, Gunung Ruang, Gunung Ibu, Gunung Marapi kemarin bencana besar gitu. Nah sehingga memang selalu Pak Presiden Joko Widodo setiap rapat koordinasi nasional mengatakan pada kami yang paling utama adalah pencegahan, mitigasi, yaitu early warning system. Nah kita sekarang punya program untuk khusus gempa bumi dan tsunami. Dengan melalui pembiayaan Bank Dunia kerjasama dengan BMKG. BMKG adalah hulunya. Jadi memasang teknologi di sepanjang jalur bencana. Patahan-patahan. Nanti Ibu Harkunti itu tahu banyak itu. Atau Mas Adi tadi. Itu dipasang teknologi. Nah BNPB hilirnya, masyarakatnya. Kita lagi membangun 180 desa tangguh bencana.